Nah, teman-teman semua, dulu-dulu semua yang masih bingung pengen kuliah di mana dan masuk jurusan apa, mari bergabung dengan saya. Masuk jurusan Teknologi Pendidikan UIK Bogor. Kalau kalian pengen tahu kelanjutannya, tonton di channel YouTube Televisi FKIP UIK. Jangan lupa subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengelolaan pusat sumber belajar yang beranggota Dea Febi Nazela, Rio Mahendra, Sulistia, dan dengan saya sendiri Anggi Mora. Kami dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan perpustakaan di sekolah sebagai pusat sumber belajar. Dan yang kedua, pengorganisasian, perencanaan, dan pelaksanaan pusat sumber belajar. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang perpustakaan di sekolah. Perpustakaan merupakan hal yang sudah dikenal di kalangan masyarakat, karena penyelenggaraan perpustakaan sudah diselenggarakan di mana saja, seperti sekolah, perkantoran, maupun perpustakaan umum di tingkat daerah, kabupaten, maupun desa. Dan apa sih pengertian dari perpustakaan sekolah? Perpustakaan sekolah merupakan suatu kumpulan koleksi pustaka yang berisi buku-buku maupun non-book yang diorganisasikan secara sistematis di suatu ruang untuk membantu guru dan murid-murid dalam menyelesaikan proses belajar mengajar. Selanjutnya, apa sih manfaat dan tujuan perpustakaan sekolah? Penyelenggaraan dalam perpustakaan sekolah tidak hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan pustaka, tetapi untuk membantu guru dan murid dalam menyelesaikan tugas pada proses belajar mengajar. Ada beberapa manfaat dari perpustakaan sekolah. Yang pertama, dapat menimbulkan kecintaan siswa terhadap membaca. Yang kedua, dapat membantu siswa untuk menyelesaikan tugas di sekolahnya. Yang ketiga, dapat memperkaya pengalaman siswa terhadap membaca. Selanjutnya, apa sih fungsi dari perpustakaan sekolah? Ditinjau secara umum, perpustakaan sekolah berfungsi sebagai pusat sumber belajar, baik masalah-masalah yang terdapat di mata pelajaran di kelas maupun di luar dari mata pelajaran. Jika dilihat dari sudut pandang siswa, ada beberapa anak yang bertujuan untuk menelusuri buku-buku, membaca, mengerjakan tugas, bahkan hanya sekedar mengisi waktu senggang. Baik, sampai sini saja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Mahendra. Baik, selanjutnya melanjutkan dari pengelolaan perpustakaan di sekolah. Selanjutnya yaitu ada keutamaan atau unsur-unsur dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, yaitu yang pertama ada organisasi. Organisasi itu apa? Organisasi adalah suatu wadah atau kegiatan orang-orang yang bekerja sama dengan usahanya mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi, setiap orang yaitu harus mendapatkan tugas dengan secara jelas atau mendapatkan kewenangan atau mendapatkan tugas tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam hubungan dan tata kerjanya, kedudukan organisasi di perpustakaan itu memenuhi lembaga atau perusahaan induknya maupun masyarakat di sekolah. Yang kedua yaitu ada gedung atau ruangan, atau bisa disebut juga dengan sarana prasarana. Sarana prasarana perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana untuk berperan sebagai sumber belajar yang diperlukan
sebagai tempat melakukan kegiatan secara fisik dalam penyelenggaraan penggunaan perpustakaan tersebut. Nah, jadi bangunan yang sepenuhnya dipergunakan untuk perpustakaan dan berdiri sendiri disebut juga, yaitu apabila sebuah gedung dipergunakan untuk beberapa kegiatan, maka disitulah terbentuk dengan. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, aku mau ngingetin lagi nih, jangan lupa follow, like, comment, and share video ini. Follow, like, comment, and share video ini. Follow, like, comment, and share video ini ke teman kalian agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, materi berikutnya mengenai pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar sering disebut juga sebagai media center. Diartikan juga sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai macam media pembelajaran. Pusat sumber belajar dirancang untuk mempermudah peserta didik, baik individu maupun kelompok. Guru pun dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pusat sumber belajar ialah suatu unit atau lembaga, khususnya sekolah, universitas, atau perusahaan yang berperan untuk mendorong efektivitas dan optimalisasi kegiatan belajar mengajar dengan penyelenggaraan berbagai macam fungsi. Di antaranya fungsi pelayanan, fungsi konsultasi belajar, dan fungsi-fungsi lainnya. Pengembangan sistem pembelajaran dituntut untuk peningkatan aktivitas belajar mengajar siswa agar adanya perpaduan belajar mengajar di dalam kelas dengan pusat sumber belajar. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya Dia Febianazela akan melanjutkan materi dari Sulistia, yaitu fungsi pusat sumber belajar. Fungsi pusat sumber belajar itu ada 5, dan yang pertama ada fungsi pengembangan sistem instruksional, yang kedua ada fungsi informasi, yang ketiga ada fungsi pelayanan media, yang keempat ada fungsi produksi, dan yang terakhir ada fungsi administratif. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi yang pertama, yaitu tadi ada fungsi pengembangan sistem instruksional. Fungsi ini membantu jurusan atau departemen dan staf tenaga pengajar dalam membuat rancangan desain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar mengajar, yang meliputi perencanaan kurikulum, identifikasi perencanaan program belajar, ada pelatihan bagi tenaga pengajar, evaluasi belajar, dan yang lainnya. Yang kedua, fungsi informasi. Ada beberapa macam sumber informasi seperti pusat komputer yang biasa disebut puskom, perorangan, lembaga, radio, televisi, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media pembelajaran yang dibutuhkan oleh pengajar dan pelajar, yang meliputi seperti memfasilitasi pembelajaran, bahan atau media pembelajaran agar membuat pelajar lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang keempat, fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan bahan dan materi pembelajaran yang tidak diperoleh oleh sumber komersial, yang meliputi karya seni asli untuk pembelajaran, produksi fotografi untuk presentasi, pemrograman radio dan televisi di kampus, dan yang lainnya. Yang terakhir ada fungsi administratif. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai, yang meliputi seperti supervisi personalia untuk media, pengembangan media untuk pembelajaran, penyediaan pelayanan fasilitas pembelajaran, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia fungsi-fungsi pusat sumber belajar. Yang terakhir, saya akan membahas tentang perencanaan pengembangan pusat sumber belajar. Pengembangan sistem pembelajaran adalah suatu proses sistematis
dan terus-menerus yang akan membantu proses pembelajaran dari pengalaman belajar menjadi lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Strategi pengembangan pusat sumber belajar dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan pusat sumber belajar di satuan pendidikan yang meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang kedua, mengembangkan sarana fisik pusat sumber belajar yang berdasarkan fungsi yang akan dikembangkan. Nah, pada tahap ini, pusat sumber belajar harus berorientasi dengan fungsi yang sudah saya jelaskan tadi. Karena agar pusat sumber belajar tidak lepas dari fungsi yang sebenarnya. Sehingga pada setiap satuan pendidikan dapat mewujudkan pusat sumber belajar berdasarkan di tempatnya masing-masing. Cukup sekian materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oh iya, masih bingung kuliah di mana? Yuk daftarin diri kamu ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor, tepatnya pada program studi Teknologi Pendidikan FKIP UIK Bogor. Yuk ditunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.